Kira-kira begini hasilnya. Hai semuanya, kali ini kita akan membahas pemodelan grid pada Revit. Grid adalah elemen yang hanya terlihat dalam tampilan yang memotong batas petak. Dimaksudkan untuk pola acuan peletakan objek. Grid berguna untuk acuan peletakan dalam koordinat X dan Y. Kita langsung mulai saja, pilih Models, New, lalu kita coba pilih Metric Construction Template. Pertama-tama kita harus mengatur unit atau satuan dalam project ini. Kita bisa ke menu Tabs Manage, lalu di panel Settings pilih Project Unit. Atau kita bisa ketik di keyboard UN untuk shortcutnya. Panjangnya kita bisa pilih, misalnya di sini saya pilih cm. Oke. Untuk pembuatan grid sendiri dapat dilakukan dengan membuka menu tab Structure, lalu menuju panel Datum, kemudian pilih toolbar Grid. Oke, di sini sudah mode grid ya. Terlihat dari kursornya berubah menjadi plus. Pada properties ini kita bisa memilih berbagai tipe grid yang sudah disediakan oleh Revit. Di sini kita pilih yang ini. Lalu kita akan coba membuat grid horizontal. Kita klik di sini. Lalu kita arahkan ke kiri, kemudian klik kiri lagi. Ya, sudah terlihat di sini sudah terbentuk grid 1. Selanjutnya kita akan membuat grid yang kedua. Jika kita arahkan ke sini, sejajar dengan garis ini, dapat terlihat ada angka dan garis biru. Jadi kita bisa menentukan jarak antara grid yang pertama dan grid yang kedua yang akan kita buat selanjutnya. Misalnya kita buat 400 cm, kita tinggal ketik di keyboard 400, lalu pilih enter, kemudian arahkan dan pastikan ini sejajar ya, sampai garis biru putus-putusnya muncul, lalu klik kiri. Oke, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa escape pada keyboard, escape lagi, sampai menu standby seperti ini. Lalu kita pilih grid yang kedua, kita pakai metode copy. Kita pilih copy, lalu kita pilih titik acuannya. Misalnya di sini kita klik kiri, lalu kita arahkan ke bawah. Sama ya, kita bisa menginput jaraknya berapa. Kita misalnya input jaraknya 600 cm. Ketik enter. Ya, sudah terbuat grid yang ketiga dengan metode copy. Dan satu lagi, metode yang ketiga adalah kita menuju menu tab structure, pilih lagi grid, dan di sini kita pilih pick lines. Jika sudah aktif pick lines, di sini kita bisa menginput jaraknya berapa. Misalnya kita akan menginput jaraknya 500 cm. Jadi kita akan membuat grid selanjutnya itu berjarak 500 cm dari grid acuannya. Kita tinggal mengarahkan kursor ini ke arah grid yang akan menjadi acuan.
Nah, setelah gridnya berwarna biru seperti ini, kita bisa melihat ada garis biru putus-putus. Jadi kita harus mengarahkan kursor ini di sisi yang benar. Jika kita mengarahkan kursor di sebelah bawah, maka grid selanjutnya akan berada di bawah grid 3 ini. Sebaliknya, jika kita mengarahkan kursor ke atas grid 3 ini, maka grid selanjutnya akan berada di grid 3. Kita akan meletakkannya di bawah, jadi kita arahkan kursor di sebelah bawah sini, lalu klik kiri. Oke, sudah selesai. Jadi itu tadi ada 3 cara ya. Yang pertama kita buat manual seperti tadi. Yang kedua kita pakai copy. Dan yang ketiga kita pakai pick lines. Selanjutnya kita akan membuat grid vertikal. Kalau grid vertikal ini kita harus membuat baru seperti yang awal tadi. Jadi kita pilih line biasa. Kemudian kita atur offsetnya. Kita buat lagi jadi 0. Jika kita biarkan 500 seperti ini, kalau kita klik titik acuannya, nah, maka dia akan berjarak 500 cm dari titik yang sudah kita klik tadi. Oleh karena itu kita ganti menjadi 0, enter. Kita tarik ke atas. Ya, sudah jadi ya. Kemudian kita akan merubah nama ini. Nama dari grid 5 ini. Karena saya inginnya grid horizontal ini berisikan angka, sedangkan grid yang vertikal berisikan huruf. Jadi kita tinggal pilih gridnya, lalu kita arahkan ke kotak sini sampai muncul edit parameter, lalu kita ketikkan saja A. Enter. Selanjutnya kita bisa buat lagi dengan metode yang tadi. Kita bisa pakai copy, misalnya sejauh 400. Kita copy lagi sejauh 600. Lalu kita pilih pakai metode yang lain ya, pakai pick lines. Kita pilih misalnya jaraknya sejauh 200. Oke. Dapat terlihat di sini, Revit dengan pintar dia mengurutkan nama-nama ini menjadi A, B, C, dan selanjutnya. Jadi tidak hanya angka yang otomatis diurutkan namanya oleh Revit, tetapi huruf juga ya. Selanjutnya kita akan menambahkan dimensi untuk mengetahui jarak antar grid. Kita menuju menu tabs annotate, lalu pilih align. Atau shortcutnya kita bisa ketik DI pada keyboard. Kita klik garis yang mau diberikan dimensi. Sudah terlihat ya. Selanjutnya kita akan memodifikasi dimensi. Misalnya saya ingin menggeser grid D ini sejauh 200 cm ke arah kanan. Berarti jarak antara C dan D ini seharusnya 400. Kita bisa klik grid D, lalu kita bisa pilih move. Kita klik titik acuannya, lalu kita input 200, enter. Atau kita pakai cara yang selanjutnya. Cara yang kedua, misalnya di sini kita mau membuat jarak antara grid 3 dan 4 ini sejauh 400 cm. Jadi kita harus menggeser
grid 4 ini sejauh 100 meter ke atas. Jadi kita pilih grid yang akan dipindahkan. Nah, terlihat ya. Tadi di sini jaraknya dia berwarna hitam seperti ini, dimensinya. Saat kita klik grid 4 ini, nah dia berubah menjadi biru. Artinya ini bisa kita edit parameternya. Kita ubah saja jadi 400, enter, otomatis berubah. Jadi untuk grid yang kita pilih adalah grid yang akan kita pindahkan. Contoh selanjutnya, misalnya kita pilih grid 3 ini. Kalau kita ganti ini 600 menjadi 200, nah grid 3-nya akan bergeser sejauh 400 cm ke atas. Tetapi grid 4-nya tetap ya. Jadi hanya satu grid saja yang pindah, tidak otomatis semuanya. Kita ganti lagi misalnya jadi 400. Oke. Jadi begitu caranya. Misalnya grid C ini mau kita pindah, kita samakan 400. Lalu kalau misalnya kita ingin grid C dan D ini juga menjadi 400, kita jangan mengklik grid C ini lagi. Kalau kita klik grid C ini dan mengganti ini menjadi 400, maka dia akan bergeser lagi. Jadi caranya kita klik, kita buat 400, lalu kita pilih yang D, lalu ganti jadi 400. Sama seperti ini, jangan kita buat grid 3 ini menjadi 400. Itu jadi kita harus mengganti grid yang 4 ini ya. Klik yang grid 4 sampai aktif, lalu kita ganti menjadi 400. Selanjutnya kita akan memperbaiki tampilan grid ini. Kita bisa menarik grid ini menjadi lebih pendek atau panjang dengan cara klik icon yang bulat ini. Jika kita lihat di sini ada icon gembok ya. Jadi ini tandanya semua grid ini terkunci. Semua grid yang dihubungkan oleh garis biru putus-putus ini terkunci. Jadi kita bisa menariknya secara bersamaan. Kalau kita buka kunci gemboknya, kita klik kiri, maka si grid D ini dia otomatis terpisah dari grid sebelumnya. Sedangkan grid A sampai C dia tetap bersamaan. Bagaimana cara untuk menguncinya kembali bersama grid A sampai C? Kita tinggal klik icon bulat ini, kita tahan, kita geser sampai garis biru putus-putus ini muncul. Ya, seperti ini, lalu kita lepas. Kira-kira begini hasilnya. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda yang menekuni bidang konstruksi, khususnya pengguna software Revit. Sekian, terima kasih.